Manga sepak bola kunci biru chapter yang ke-257 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik, di mana ketika bola liar itu sudah mendarat dengan sempurna, tepat pada kaki Hyorio, maka pada panel yang sama ini, PSG pun langsung melakukan pertahanan super ketatnya dengan menggunakan 3 orang pemain yang disebut dengan triple pressing, di mana pemain yang bertugas untuk dapat menghentikan Hiyori saat ini adalah Santetsu, Karasutabito, dan juga Nijiro Nanase. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Hiyori pun seketika langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Haha, aku sama sekali tidak peduli jika saat ini kalian bertiga mencoba untuk bisa menghentikanku dengan cara menutup jalur tembakanku. Karena faktanya, aku sudah sangat yakin jika orang itu, atau dalam tanda kurung Isage, pasti sudah bisa memprediksi semua pergerakanku. Dan dia pasti juga sudah sangat yakin jika aku bisa mengalahkan kalian bertiga. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini, sisanya akan aku serahkan kepada Isagi. Dan terimalah satu umpan spesialku ini, yang disebut dengan umpan tanpa melihat. Disinilah sebuah kejutan besar terjadi. Mengingat pada sisi lain lapangan ini, Isagi ternyata sudah menemukan sebuah strategi yang tepat untuk membobol gawang lawan, yang dikemas dalam sebuah cerita sebagai berikut. Isagi berlari menuju ke sisi sebelah kiri lapangan demi bisa mencari ruang yang kosong. Mengingat Isagi sudah sangat yakin kepada Hiyori, bahwa ketika Hiyori sudah berhasil mendapatkan bola itu, maka Hiyori pasti akan langsung mengirimkan satu buah umpan jarak jauhnya menuju pada dirinya. Semua momen interaksi dari para pemain ini terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada akhirnya, kita pun seketika langsung diperlihatkan bahwa Isagi sudah berdiri pada posisi yang bebas, tanpa ada satupun orang yang menjaganya. Serta Isagi pun juga sudah siap untuk bisa menciptakan gol pertamanya. Para pemain dari tim PSG yang melihat semua hal itu di depan matanya, tentu saja tidak bisa tinggal diam. Kita diperlihatkan 3 pemain PSG yang berdiri paling dekat dengan Isagi, akhirnya langsung bergerak menuju ke arah Isagi, dengan niat untuk bisa menghentikannya, sekaligus memotong jalur umpan dari Hyorio sebelum bola itu berhasil mendarat. Tapi sayangnya pergerakan tanpa bola dari Isagi ternyata jauh lebih cepat daripada pergerakan para lawannya, sehingga dia pun mampu melewati penjagaan ketat dari mereka bertiga dengan cara berlari lurus menembus tembok pertahanan mereka tanpa mencoba untuk mengurangi kecepatannya. Sementara itu, Ryusei Ishido yang menyadari pergerakan dari Isagi barusan, akhirnya langsung bergerak dan juga mencoba untuk bisa menabrak tubuh Isagi, supaya Isagi bisa terjatuh ke tanah dan pola serangan dari tim Bastard Munchen bisa digagalkan. Namun, untuk yang kesekian kalinya, Isagi pun lagi-lagi berhasil mengalahkan Ryusei Ishido di dalam duel adu kecepatan dan juga adu kepintaran. Mengingat pada panel ini, atau tepatnya sebelum Shido mampu menabrak dan juga menjatuhkan Isagi Hoichi, Isagi pun tiba-tiba saja justru malah langsung menghindar dan bergerak dengan cepat untuk bisa menjauhi arah bola. Menyaksikan hal itu, Shido pun seketika langsung menjadi terkejut, serta bertanya di dalam hatinya, kenapa bocah itu justru malah berlari menuju ke arah yang berlawanan? Padahal jika saat ini, dirinya memilih untuk bisa kabur, maka sudah jelas kamilah yang akan memenangkan duel ini. Karena pada dasarnya tidak ada satupun pemain dari tim Munchen lainnya yang akan datang untuk bisa membantu Isagi Hoichi. Namun di tengah pemikirannya tersebut, ternyata pada halaman berikutnya, sebuah hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi di hadapan mereka semua. Mengingat dari arah belakang Ryusei Ishido, Kunigami yang sejak tadi terus berlari untuk bisa mengikuti Ryusei Ishido, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk melompat lebih dulu, dengan niat untuk dapat merebut bola mendahului Ishido. Serta tanpa pikir panjang, Kunigami dengan sekuat tenaga menyundul bola dan mengarahkannya pada Isagi. Itulah alasan kenapa Isagi tadi malah memutuskan untuk berlari menjauhi arah bola. Karena pada dasarnya, Isagi sendiri sebenarnya sangat yakin bahwa Kunigami pasti bisa mengalahkan Ryusei Ishido di dalam duel perebutan bola 1 lawan 1. Serta Isagi pun juga percaya bahwa Kunigami pasti akan membantunya dengan cara memberikan Isagi umpan, supaya Isagi bisa mencetak gol.
Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, Kunigami, yang kebetulan sudah terjatuh ke tanah, akhirnya langsung berkata, "Aku sudah membayar hutangku kepadamu, Isagi. Karena sebelumnya dirimu telah menyadarkanku. Sekarang cetaklah gol pertama bagi tim kita, dan ayo kita menangkan pertandingan ini." Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, kita pun kini kembali diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan 3 arah dari 3 orang karakter penting di dalam pertandingan ini, yaitu perebutan bola antara Isagi Yoichi, Ito Shirin, dan juga Michael Kaiser. Jadi setelah bola hasil sundulan dari Kunigami tersebut berhasil mendarat dengan sempurna di kaki Isagi, maka di saat yang bersamaan itu, Ito Shirin seketika langsung datang dari arah sebelah kiri Isagi Yoichi dengan niat untuk dapat merebut bola itu dari kaki Isagi sebelum Isagi mampu menembakkan bola itu menuju ke arah gawang dari tim PSG. Hal yang sama pun juga terjadi dari sudut pandang Michael Kaiser. Mengingat dari arah sebelah kanan Isagi, Kaiser tiba-tiba saja langsung datang sambil terus mencoba untuk bisa menabrak tubuh Isagi, supaya Isagi bisa kehilangan keseimbangannya dan dia pun bisa merebut bola itu dari kaki Isagi. Intinya, Kaiser dan juga Ito Shirin memiliki niat yang sama, yaitu untuk mengalahkan Isagi walaupun tujuan mereka berbeda. Di satu sisi, tujuan dari Michael Kaiser adalah untuk bisa mencetak gol dengan cara mencuri bola dari Isagi. Sedangkan tujuan dari Ito Shirin adalah menggagalkan serangan dari Isagi. Menariknya, tepat di momen yang sama itu, Rin pun dengan cepat akhirnya mulai berkata dengan lantang kepada Isagi, "Tendanglah bola itu jika memang kau bisa. Karena faktanya, tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku pasti akan bisa memblokir semua jalur tembakanmu." Begitu pula dengan Michael Kaiser yang ikut berkata pada Isagi, "Tahanlah bola itu dengan teknik trappingmu jika memang kau bisa. Karena di saat bola itu sudah mendarat, maka akulah yang akan merebut bola tersebut. Dan akulah yang akan mengambil gol pertama bagi tim kita." Tapi sayangnya, semua pergerakan dan juga permainan dari Kaiser dan juga Ito Shirin ternyata sudah mampu dibaca dengan sempurna oleh Isagi. Mengingat pada kesempatan itu, Isagi mengeluarkan teknik tendangan berputarnya yang mirip seperti teknik Seshironagi, dengan cara mengangkat bola itu dengan menggunakan kaki kirinya sebelum Ito Shirin mampu merebutnya. Lalu ketika bola itu sudah melayang di udara, maka Isagi pun langsung memantulkan bola itu dari kaki kirinya menuju ke arah kaki kanannya. Barulah Isagi tanpa pikir panjang akhirnya langsung melesatkan sebuah tembakan dahsyat menggunakan kaki kanannya. Kiper PSG tidak mampu menghentikan tendangan Isagi. Akibatnya, tendangan dengan aksi spektakuler yang diperlihatkan oleh Isagi akhirnya mampu membobol gawang tim PSG dan mengubah papan skor menjadi 1-1. Dan sayangnya gol Isagi juga menjadi penutup cerita di chapter kali ini. Jadi, sampai jumpa lagi esok hari.